بقية صحابة وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut dalam suasana yang hujan deras Allah masih berikan taufik hidayah kita untuk istiqamah di Masjid Nurul Hidayah guna talabul ilm. Mudah-mudahan segala usaha kita, niat soleh kita, langkah kaki kita mendapatkan ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tak lupa juga yang Al-Faqir hormati segenap para asatidzah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya ada orang tua kita Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim Nasution, Bapak Sernani Setiawan, Bapak Marzuki Haji Rahili, Haji Abdul Aziz, Haji Satria Gunawan, dan seluruhnya di jamak. Mohon maaf nggak disebutkan nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus yang mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya, yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya. Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur, sehat, afiat dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi usia kita, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita, anak, istri, keturunan kita dijadikan anak istri yang keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah la hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi, thumma ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya wal syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin, thumma ila arwah sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina Rasulullah Muhammad al-Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Syekh Abdul Qadir al-Jilani Syekh Abi Hasan Syadili wa usulihim wa furu'ihim, wa summa ila arwah khususan Syekh Murabbi Ruhi Lima Abdullah bin Marsyad Hasan Muhammad Syekh Hamzul Atar, summa ila arwah Kiai Haji Ansarullah bin Mustafa Kamil Ustaz Haji Marta bin Haji Sawi bin Bu Hasan, وصم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية، وصم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan malam Ahad ini ya, meskipun kita diguyur hujan yang sangat deras, tapi tidak menghilangkan kesemangatan kita untuk thalabul ilm. Maka ketahuilah siapa orang, kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, siapa orang yang keluar baik dari rumahnya ataupun dari warungnya ataupun dari kantornya ataupun keluar dari manapun di talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka kata Nabi, dia mendapatkan pahala sama seperti dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan pahala tersebut kita dapatin dan kita peroleh? Hatta yarji'a, sampai kita kembali, sampai kita selesai daripada pengajian, itu terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ke Israel, kita nggak bisa ke Palestina untuk membela saudara kita yang muslim, maka ngaji kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ulama mengkaitkan dengan salah satu magalahnya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Terkadang pahala itu Allah lipat gandakan sesuai dengan kesulitan yang kita gapai. Ketika kita ngaji nggak hujan, pahalanya berbeda ketika kita ngaji ketika hujan. Nah itu ya beda. Kenapa? Karena kesulitan untuk datang ke masjid lebih berat dibandingkan biasanya, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebabnya tadi kita hadir di sini, meskipun hujan, menjadi pandangan ridhonya Allah, dan mudah-mudahan dengan sebab itu semua Allah ampuni dosa kita semua ya. Dan tak lupa juga Allah ampuni dosa orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, Allah Ta'ala ampuni dosanya dan dosa umat Nabi Muhammad SAW. Meneruskan kajian kitab fikih kita, masih kemarin terakhir atau daripada penghujung bab makruhatul adzan, hal-hal yang dimakruhkan di dalam adzan. Kemarin sudah dijelaskan salah satunya ya makruh ya di dalam adzan ayyakuna muttajihan li ghairi qiblah. Orang yang adzan tidak menghadap kiblat. Nah, itu makruh hukumnya. Boleh sih boleh saja ya, tapi nggak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin dibahas hal yang disunnahkan ketika adzan pun adalah menghadap kiblat. Dan biasanya di dalam kitab fikih
sesuatu yang disunnahkan apabila kita salahi atau berbeda dengan hal tersebut bisa jatuh dalam keharaman. Ya. Makanya di dalam hukum Islam kan ada makruh, ada haram. Apa sih bedanya makruh dan haram? Kenapa ulama menjadikan ini hukumnya haram? Kenapa ini menjadi hukumnya makruh? Biasanya kalau hukumnya sampai jatuh kepada yang diharamkan, berarti ancaman dari Allah dan ancaman dari Nabi Muhammad itu sangat dahsyat peringatannya. Makanya ulama menyimpulkan itu menjadi hal yang haram. Tapi kalau makruh ada ancaman, cuma nggak berat, biasa aja. Ya, maka ulama menghukumkan itu hal yang makruh. Itu secara garis besar. Ya, kenapa bedanya makruh dan haram? Ada hadisnya, ada ayatnya, tapi tidak terlalu dipres. Tapi kalau haram, dipres. Dosanya man qatala musliman muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha abada, kata Allah. Man qatala musliman muta'ammidan, siapa orang yang membunuh orang muslim muta'ammidan, sengaja dia bunuhnya, apa kata Allah? Fajaza'uhu jahannam khalidina fiha abada, balasannya apa? Neraka jahanam selama-lamanya. Keras gak tuh ancamannya? Keras. Maka membunuh tanpa hak hukumnya haram. Ya, itu contohnya. Ya, contoh hukum haram ya yang dijadikan landasan Al-Quran dan Sunnah dan lain-lainnya. Maka ulama menjadikan ijma' dan menghukumkan membunuh itu hukumnya haram kalau tidak ada hak kita di dalam hal tersebut. Ya. Membunuh memang boleh, kadang-kadang boleh. Ya, kalau kita belajar kitab fikih itu bagus sial bab membela diri. Membela diri. Kalau kita dibegal di tengah jalan, itu ada dua pilihan. Dibaguskan kita kabur untuk menyelamatkan. Kalau nggak bisa kabur, kita mempertahankan diri sampai kita terbunuh, terhitung syahid. Kalau kita bunuh begalnya nggak berdosa karena kita sudah membela diri. Itu dalam Islam begitu. Memang kalau di dalam negara kita, di penjara kita, ya ala kulli hal itu sekedar bahas hukum aja. Kita kembali kepada hal-hal yang dimakruhkan di dalam adzan. Pertama, kalau adzan tersebut tidak menghadap kiblat, maka hukumnya makruh. Ya, makruh adzan tidak menghadap kiblat. Yang selanjutnya, kaunuhu fasiqan aw sabiyan. Ya, makruh adzan tersebut kalau dilakukan oleh orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang fasik ini orang yang melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa-dosa kecil, sebut fasik. Ya, salah satunya yang sering bilang, ya jangan suka pakai celana di atas dengkul, karena itu dalam madhab Imam Syafi'i termasuk minal aurah, termasuk bagian dari aurat, yang mana aurat itu secara bahasa yang haram jika dibuka, ya haram jika dibuka dan haram kalau kita melihatnya. Itu makanya tidak boleh, ya jangan sampai ya. Nanti apalagi kita belajar bab apa tuh, bab wali kemarin tuh yang fikih nikah belum selesai. Ya, madhab Syafi'i nggak boleh haram, baik laki ataupun perempuan. Yang ngelihat laki sama-sama laki nggak boleh kalau nggak ada hajat. Yang selanjutnya sobiyan. Ya, makruh juga kalau anak kecil adzan, ya sobi, ya yang belum tamyiz adzan nggak boleh, makruh hukumnya. Kalau buat latihan boleh gak Ustaz? Boleh, kata ulama sebagian. Kalau buat latihan adzan diperbolehkan, tapi kalau bisa jangan pakai mic masjid, ya baru latihan. Kenapa sih nggak boleh atau makruh anak kecil adzan? Dikhawatirkan dimain-mainkan. Makanya kalau bab jual beli, Pak, anak kecil boleh gak jual beli? Ya, ulama membagi. Itu ada dalam babul buyu, bab jual beli. Anak kecil tidak disahkan jual belinya, kecuali kata Imam Nawawi dalam hal-hal muhaqqarat, hal-hal yang remeh. Beli apa? Beli permen, nah nggak apa-apa.
Beli apa? Indomie satu, nggak apa-apa. Tapi kalau anak kecil bawa duit, ya beli rumah, beli handphone, nah itu yang berharga menurut ulama madhab Imam Syafi'i itu tidak sah jual belinya, haram hukumnya, baik dia membeli ataupun menjual. Nah, itu dijaga agar tidak terjadi apa? Tidak terjadi kekurangan atau kerugian di antara dua belah pihak. Jadi Islam tuh sangat komplit. Pak antum mau cari jual beli ada namanya babul buyu. Ya, bab jual beli. Mau pisah sama istri ada namanya babut tolak. Ada. Mau berburu ada namanya babus soid, bab tentang memburu. Banyak, Islam komplit, tinggal kita mau cari saja gimana, ada ya dalam Islam bab apa aja ada. Bahkan di dalam mengatur masjid pun ada namanya fiqhul masjid, tata cara mengelola masjid, memanage masjid. Jadi nggak sembarangan, harus ada ilmunya. Salah gak nih keluarin duit ke arah sini? Nggak salah, ini gimana nih, termasuk maslahat masjid apa enggak, termasuk umum apa enggak, itu nggak sembarangan tuh, mas'ulun, nanti akan dipertanyakan ya kalau kita sembarangan. Yang selanjutnya makruh juga orang adzan hukumnya kaunuhu junuban au muhdisan, orang yang adzan dalam keadaan junub au muhdisan atau dalam keadaan sedang berhadas. Ya, sedang junub adzan makruh, atau sedang mengandung hadas adzan makruh hukumnya. Nah, itu tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam adzan. Lalu ada sunnah-sunnah Pak yang di dalam kitab tersebut, baqiyatus sunanil lati qablas salah. Ada sunnah-sunnah yang belum disebutkan kemarin sama sahibul musannif yang dilakukan sebelum salat. Ba'dal adzan wal iqamah, posisi sunnahnya tersebut di antara adzan dan qomat. Jadi ada sunnah-sunnah yang kemarin dijelaskan sama pengarang ini kitab, kelupaan, ketinggalan. Ditambahin sama beliau sunnah-sunnah sebelum sholat yang adanya setelah adzan dan qomat ya. Sebelum qomat. Pertama apa ya sunnahnya? Al-masyu ila shalah bis sakinatin wa waqarin. Ya, disunnahkan kita berjalan ke tempat sholat untuk sholat bis sakinah dengan tenang. Ya, wa waqarin dan santai. Jangan lari. Jangan lari, santai jalan. Itu sunnah. Terus disunnahkan an-nafilatu qabliyah, ya, melakukan sunnah-sunnah qabliyah. Ya, habis azan kan tuh jangan langsung sholat qabliyah, ya, qabliyah isya, ya, sebelum sholat isya sholat 2 rakaat, nanti setelah sholat ada namanya ba'diyah isya. Nah, itu sunnah. Ya, kalau kita nggak ngerjain nggak apa-apa sih, ya, tapi sayang sholat kita penuh dengan kekurangan, nggak ada tambelan. Nah, sholat sunnah kan buat menambal kekurangan kalau ada yang kurang, ya paham tadi disempurnain ya teman. Yang qabliyah isya, qabliyah zuhur, ya, qabliyah subuh, ya, dan lain-lainnya ya. Nah, disebutnya namanya sholat sunnah rawatib, ya, sunnah rawatib yang berkaitan dengan sholat yang wajib. Ya, qabliyah subuh, ba'diyah subuh, ya terus begitu. Ya. Terus disunnahkan juga al-ityanu bil adiyatil ma'thurati al-waridati qablas shalah. Mendatangkan doa, ya, al-ma'thurati al-waridati. Nah, ini kalau ma'thurah al-waridah itu ada hadisnya berarti. Kalau dalam kitab fikih walaupun enggak disebut hadisnya tapi dibilang al-waridati, berarti ada hadisnya. Nah, tinggal kita cari di mana hadisnya, di kitab apa. Kalau dikupas hadisnya juga panjang. Makanya kitab fikih nih Pak, kitab yang matang, ibarat matang tuh sudah diambil dari Quran dan hadis, dikias, dikumpul, diijma' sama ulama, dikumpulkan, dijadikan beberapa hukum. Nah, itu ibarat sudah matang. Ya.
Kalau Quran dan hadis itu barang mentah, yang memahami, yang membacanya harus dengan ilmu. Bahkan Al-Imam Suyuti mengatakan orang mengartikan Al-Quran harus dengan 12 cabang ilmu. Salah satunya nahwu, kedua sharaf, ketiga balaghah, dan lain-lainnya. Nah, jadi sama kayak Al-Faqir misalkan nih, mengutip salah satu ayat Al-Quran yang sering kita dengar, masalah apa? Masalah membasuh rambut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biruusikum. Itu di dalam kalimat biruusikum itu ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Ada yang bilang ba'nya li ta'diyah. Nah, itu sah-sah saja dalam peraturan ilmu tata bahasa Arab. Ada yang mengatakan ba'nya li ta'diyah. Ada yang mengatakan ba'nya lil ba'd. Ada yang mengatakan ba'nya lil kul. Famsahu biruusikum, usaplah ya kepala kalian. Nah, Imam Syafi'i mengatakan di dalam biruusikum ba'nya itu hanya sebagian. Sebagian itu yang mana saja yang masuk dalam bagian kepala sah, kita cuma tempelin begitu doang sah menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik, ba'nya itu lil kul, semuanya, seluruhnya. Jadi dalam madhab Imam Malik wajib membasuh seluruh kepalanya. Nah, itu sampai segitunya Pak. Jadi fikih itu mateng, tinggal mateng aja, kita tinggal makan aja. Kalau kita bahas pretelin satu-satu, kagak kelar-kelar. Ya, kagak kelar-kelar. Itu Imam Malik bilang ba'nya lil ba'at, lil kul, semuanya. Jadi kalau dalam madhab Imam Malik kita wudu begini nih, gak sah. Ambil air, masuk. Tuh madhab Imam Malik. Makanya kadang-kadang kita ini orang Indonesia yang kalau misalkan umroh, kita kan bersentuhan sama perempuan, batal gak wudunya madhab Syafi'i? Batal. Lalu gimana ketika tawaf, kita kadang-kadang bersentuh sama perempuan? Banyak ulama yang menganjurkan pindah madhab Imam Malik. Tapi kadang-kadang orang namanya ditalfik. Tahu talfik? Ada talfik, ada taklid. Kalau taklid boleh, talfik haram. Apa talfik? Talfik mencampur adukan mazhab. Antum kalau mau ikut Imam Malik sepaket. Kalau mau hal yang membatalkan Imam Malik, maka wudunya harus caranya versi Al-Imam Malik. Menurut tafsiran, menurut pengertian pandangan Imam Malik. Kan madhab maknanya pola pikir. Tapi kalau antum pengen yang membatalkan Imam Malik, tapi wudunya Imam Syafi'i, ini namanya talfik, mencampur adukan madhab, hukumnya haram. Kalau mau ikut sepaket, ya, karena empat-empatnya adalah ulama ahli sunnah wal jamaah, dan mana saja boleh kita ikutin. Yang penting sepaket. Ya. Kalau Imam Malik salah satunya wajib membasuh kepala seluruhnya dan wajib menggosok. Kalau Imam Syafi'i antum basuh tangan nih, nggak digosok, begini aja nih. Tuh. Kena air semua, cukup. Imam Syafi'i, kalau Imam Malik wajib digosok. Makanya saking pinternya Imam Syafi'i, saking pinternya, kalau kita menjalankan hal yang disunnahkan, yang dihukumkan sunnah sama Imam Syafi'i, itu kita keluar dari seluruh perbedaan madhab. Contoh, Imam Syafi'i bilang membasuh rambut begini saja sah, asal kena yang penting bagian kepala sah. Ya, Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Syafi'i disunnahkan membasuh seluruh kepala. Nah, berarti kalau dia menjalankan hal yang disunnahkan dalam madhab Syafi'i, dalam pandangan Imam Syafi'i, maka dia keluar daripada perkhilafan antara madhab lain, dan seluruh wudunya sah menurut madhab-madhab yang lain. Nah, itu kalau bedanya orang belajar sama nggak belajar.
Nanti kalau Imam Ahmad bin Hambal gimana? Imam Ahmad bin Hambal di situ maksudnya ba'at setengah. Setengah. Jadi setengah mesti kebasuh Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Abu Hanifah rubu, seperempat mesti kena kepala, seperempat mesti kena air. Kenapa? Dalilnya katanya Nabi SAW nggak pernah membasuh kepala kecuali seperempat. Ada hadisnya. Apa Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i nggak ada hadisnya? Ada hadisnya. Semuanya ada alasannya dan semuanya kuat, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu sekilas. Ibaratnya kalau kita memahami Al-Quran, mohon maaf dari terjemah, sangat jauh artinya dalam pemahaman kita. Ya, contoh kecil saja dah. Ini kan kitab pakai bahasa Arab. Antum beli terjemahannya deh, coba. Ane pengen tanya, paham kagak? Nggak paham. Ane ngajar kitab Fathul Mu'in, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami di pondok pesantren Baitul Quran. Ane ngajar. Santrinya ada yang megang terjemah. Ane dituntut untuk mengartikan dan menerangkan. Seorang guru dituntut dalam divisi pendidikan mengartikan dan menerangkan. Sekali-kali Ane bilang begini, tutup kitabnya. Coba antum artikan sendiri. Kan antum pegang terjemah, coba. Ane kasih waktu setengah jam, 40 menit Ane kasih waktu Ustaz. Tanya, ayo bisa nggak ngerti? Sulit Ustaz, nggak bisa. Tuh. Jadi figi Pak, biar kata kita pegang terjemah, susah kalau nggak sama guru. Namanya disebutnya taswirul masalah, gambaran permasalahan. Beda. Coba aja antum baca, antum cari ini kitab At-Taqriratus Sadidah atau kitab Safinatun Najah atau kitab Fathul Mu'in deh, antum beli terjemahan, antum baca sendiri. Pusing-pusing. Ya, pusing-pusing. Oh, gimana nih, gimana? Santri aja, santri Baitul Quran kan tukang ngafalin Quran. Pimpinan Allah Kiai Muslih Abdul Karim. Ya, salah satu pembesar PKS tuh Kiai Muslih Abdul Karim. Ya, santrinya banyak nggak paham. Ya, Fathul Mu'in tuh, suruh ngertiin. Apalagi kita nyasar gitu. Nyasar nanti. Ya, fas'alu ala dzikri in kuntum ta'lamun, tanya guru. Ya, nanya guru jangan satu, tanya banyak. Perbandingan, tanya, lihat Abdus Samad, lihat Ustaz Hadi Hidayat, lihat Ustaz-Ustaz yang lain, bagaimana pandangan beliau. Nah, jadi kalau santri, kalau ustadz itu jangan belajar satu guru, banyak, biar dia punya wawasan banyak, karena kebutuhan masyarakat sangat banyak. Jadi nyambung ke situ ya, nyambung ke biru usikum. Ya. Terus disunnahkan membaca doa yang warid dari Nabi sebelum sholat. Ya, sebelum sholat fajar. Kadu'a il fajar, seperti doa di waktu fajar. Ya, sebelum sholat fajar ada doanya tuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indi tahdi biha galbi wa tajma'u biha syamli. Ya, ane nggak hafal, jujur aja nggak hafal. Ane jarang ngamalin. Dulu di pondok sering dibaca nih. Ya, cuma sekarang udah jarang ngamalin nih. Padahal itu ada doanya. Antum sharing aja, antum sharing ketemu nanti. Hadis riwayat Jabir tuh. Nah, itu ada dalilnya, ya. Nah, itu dianjurkan kita baca doa itu. Allahumma nas'aluka rahmatan. Amin, bisa baca. Ya, ada di Wirdul Latif, kalau nggak salah juga ada di Wirdul Latif. Ya, ada kitab-kitab yang di kitab-kitab doa-doa yang disusun para ulama, itu ada doa-doa sebelum fajar, doa setelah asar. Ya, doa setelah asar tuh baca apa tuh? Allahumma inna saluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta alamu annahu, doanya Sayyidina Adam. Ya, doanya Nabi Adam alaihi salam. Ya, banyak doa-doa deh. Ya, minimal doa sehari-hari kita jangan doa makan, doa keluar kamar mandi, doa cebok, ya, doa bersiwak, hal-hal yang kita habis sholat, sebelum sholat, baca doanya gimana. Nah, itu minimal yang sehari-hari sama kita ini kalau bisa kita hafalin dikit-dikit. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Oh, ngajinya kita apa? Tafsir Baghawi atau tafsir Jalalain. Masuk kamar mandi nggak baca doa, keluar kamar mandi nggak baca doa. Mana ilmunya, manfaatnya? Ya, itu biar kata ngaji kitabnya kecil, ya, kitabnya rendah, tapi kita amalin. Oh, ya, tinggi pahalanya, besar di hadapan Allah. Ya, orang yang hebat itu orang yang mengamalkannya, ya, mengamalkan ilmu yang dia dapat dari guru-gurunya. Terus selanjutnya, al-ityanu bi du'ail khuruj ila shalah, mendatangkan membaca doa keluar untuk sholat. Jadi dari rumah nih dengar Allahu Akbar, udah azan nih.
Kita keluar rumah baca doa. Ya, di samping bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tambahin Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina 'ilaik wa bihaqqil mamsyaya hadza ilaik. Fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a maradatik fa as'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilani jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya. Apal gak Pak? Belum nih. Amin aja di saat deh, biar cepet deh. Ya. Ya. Itu banyak doanya. Doa ngumpul sama bini aja ada. Ya, doa kita makan, habis makan baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kelupaan, nggak baca bismillah. Di pertengahan kita ingat kata Nabi baca doa juga walaupun lupa baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini kita udah tahap sampai 4 kali nggak baca doa. Ya, ada tuh lagi makan nih nggak baca doa selesai. Gua kenyang banget. Ngomongnya begitu. Alhamdulillah. Mana alhamdulillah kenyang banget gua, begak banget gua. Mana rokok. Begitu. Belum ngucapin alhamdulillah, ya Allah. Banyak tuh kayak begitu tuh. Habis makan, kenyang banget gua. Kenyang, alhamdulillah. Alhamdulillah dulu kita ucapin, baru yang lain. Alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana al-muslimin. Alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Baca tuh doa anak TK yang doa anak TK kita sendiri gak hafal. Cucu kita nanya, "Kong, doa habis makan apa?" Lah udah ya, bismillah aja dah. Udah enggak apa-apa, selesai alhamdulillah. Jangan sampai begitu ya. Hal-hal yang kita anggap remeh, mungkin keridhaan Allah di situ. Mungkin yang bisa menyebabkan kita mati husnul khatimah itu doa. Kenapa? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngelihat. Yang lihat Allah doang. Allah melihat keikhlasan kita dalam beramal. Allah melihat ketulusan kita dalam mengamalkan ilmu. Allah pandang kita, Allah ampuni dosa kita. Bisa nggak begitu? Bisa. Ya, itu sifat jaiznya bagi Allah. Ya, sifat jaiznya bagi Allah. Allah bisa mengampuni orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah bisa mengazab orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Sifat jaiz. Ya. Terus yang selanjutnya, ya, sunnah yang selanjutnya al-qiyamu ila shalah ba'dal intiha minal iqamah. Berdiri untuk sholat setelah selesai iqamat. Jadi kalau selesai qomat, Bang Dul qomat nih. Selesai, diri gitu. Jangan main HP dulu, tunggu balas chat deh, tanggung deh nih Selesai sholat, selesai qomat, diri gitu sunnahnya. Wakila ada yang mengatakan ulama ada yang mengatakan berdirinya ketika kalimat qad qamatis shalah. Jadi ulama ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan dirinya kapan sih? Setelah qomat selesai. La ilaha illallah. Pas qomat selesai baru didiri. Ada yang mengatakan ulama, enggak, bukan itu. Setelah bacaan qad qamatis shalah, habis bacaan qad qamatis shalah diri tuh. Nah, itu diri boleh. Nah, jadi dua pendapat ya. Tapi jangan orang kalau nggak diri jangan kita omelin, Pak. Ya, misalkan dia lagi ngapain dia belum tahu, ya. Ingatkan dengan kalimat yang baik, dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dakwanya dengan akhlak, mencontohkan, menjadi contoh dengan baik, tutur katanya yang lembut, ya. Tapi ada kalanya Nabi marah, ya. Jadi marah itu bukan sesuatu kejelekan, marah itu sesuatu yang bisa dianggap baik kalau pada tempatnya. Iya. Coba antum punya istri, jalan sama laki-laki, kelihatan pegangan tangan sama laki-laki lain, antum marah apa diem? Lah marah, kalau nggak marah namanya dayus. Namanya dayus, nggak bakal nyium bau surga laki yang model begitu. Melihat bininya dipegang tangan sama orang lain, diem aja. Kan Nabi sabar, pale lo bobenyan. Sabar ada tempatnya. Ya, kalau masalah seperti itu kita wajib marah. Ngelihat bini kita dipegang orang, dicubit pipinya, marah wajib. Nggak marah blow on namanya. Ya, sebut dayus. Jadi marah itu bukan sesuatu yang jelek secara keseluruhan.
Ada kalanya kita marah, ada kalanya kita tegas, ada kalanya kita sabar. Ya, apalagi kalau yang berkaitan dengan hak-haknya Allah, ya, hak-haknya Nabi SAW, agamanya Rasulullah, agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, itu wajib kita spike, kita wajib apa? Kita wajib ucapkan, wajib kita ungkapkan. Jangan kita diam. Kalau salah ya salah, kita ungkapin. Ya, dia mau nerima enggak urusan dia. Ya. Terus yang selanjutnya taswiyatus sufuf, merapatkan barisan. Ya, komat dirapatin barisan. Ya, rapatkan barisan. Yang selanjutnya saddul furaj wa taharrus salah fi shafil awal. Ya. Mengisi yang kosong. Nah, ini kita nih sering nih. Shaf pertama masih kosong, baris di shaf 3. Ya. Nah, itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Shaf pertama kosong, masih yang kosong, isi yang kosong. Ya, pahalanya lebih besar shaf pertama dibandingkan shaf kedua. Bakal apalagi hari Jumat. Hari Jumat itu dikatakan dalam satu hadis, malaikat beristighfar selama orang itu duduk di shaf awal. Ya, jadi besar pahalanya. Tapi ada namanya adab. Jangan kita di belakang imam. Belakang imam kalau bisa itu orang yang alim, yang faham. Nanti kalau imamnya mati gimana ente bisa badalin nggak? Ya, imam mati tiba-tiba kan ada tuh begitu tuh. Lagi jadi imam mati. Gimana cara istikhlaf nih, babul istikhlaf nih, gantiin imam nih? Gimana caranya? Bingung dia. Ya. Yang bisa di shaf 3, shaf 4. Ya, jadi yang di depan nih kalau bisa yang paham. Nah, samping-samping boleh tuh Pak, di sini tuh kita isi. Ya kita mesti rakus sama pahala, sama duit aja rakus sama pahala aja, lu aja. Nah, itu makruh tuh Pak, begitu tuh Pak. Ada shaf pertama kosong, shaf kita di shaf 2. Kita nyuruh orang maju, silakan maju. Itu makruh tuh dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mau isi kita. Justru harusnya kita ngisi. Kenapa? Karena kita lebih membutuhkan pahala. Ya, Mas pahala jangan pahala kasih. Jangan duit aja kita serobot. Ya wallahu alam bisawab di adzan. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا ولا تنقصنا واغفرنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا ومنا وارض عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala ucapan kekeliruan.